Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komar akan menerangkan atau tutorial komponen-komponen HD 465 strip 7 Komatsu. Nah, gimana untuk pakai 2H yang benar, dimulai dari tempat emergency stop. Emergency stop ini digunakan pada saat urgent, misalkan ada terjadi kebakaran atau konsleting dari arus listrikan, kita sudah matikan apabila kita ada di bawah unit. Ini arus listrik, mematikan arus listrik dari aki ke kontak. Kalau ini untuk mengaktifkannya ini berarti aktif. Tapi kalau listrik dari kontak ini harus dimatikan. Ini pada saat digunakan biasanya sama mekanik bila ada perbaikan unit di workshop. Terus ini di depan ini kondensor AC, terus oil cooler, di sini after cooler pendingin, semua di sini pendingin. Di belakang after cooler yaitu kondensor, di belakang after cooler itu radiator, ada radiator untuk pendingin ini. Nah, kita mulai ke bagian dalam ini. Nah, di sini ada bagian-bagian atau komponen-komponen yang akan saya jelaskan. Ini, nah coba center dekat sini. Ini yang 3 filter oli engine di sini ya, atau pre-filter oli engine. Ini sama ini ada 3 juga. Kalau yang ini pre-filter solar ya, 2 ini sama filter solar juga, solar engine. Nah, di sini ada untuk pengisian pengisian oli engine. Di sini ada alternator kelistrikan. Di sini kompresor. Kita lanjut. Ini alternator kelistrikannya, dan ini kompresor AC, yang ini dryer AC. Nah, di sini kita P2 harus benar-benar mana yang ada kebocoran atau apa, perhatikan pos. Nah, di sini ada box atau filter juga. Ini ada 2, yaitu water separator. Water separator itu yaitu untuk melihat kalau di sini ada endapan air atau kotoran, jadi kita bisa buang. Namanya water separator ini. Lanjut, di sini ada A-frame. A-frame itu fungsinya untuk menahan beban muatan atau tekanan dari suspensi. Nah, ini suspensi untuk menahan beban yang ada di unit HD 465. Di sini ada grease line, yaitu atau central line untuk menggrease ke masing-masing bagian. Nah, di sini ada disc brake atau bagian pengereman roda depan. Di sini ada silinder steering. Di belakang silinder steering itu ada serot
ya. Terus kita bagian luar. Nah, di sini ada yang namanya wheel bearing atau front wheel. Ini ring pelek. Kita cek ini baut-bautnya, siapa tahu ada kendoran atau yang patah. Kita benar-benar pastikan. Nah, ini tayarnya atau ban ini ukuran 2400, ringnya ring 35. Lanjut. Nah, di bagian dalam ini agak gelap. Nah, di sini suspensi ada untuk pengecekan apakah suspensi ini keadaan normal atau abnormal. Kalau yang normal semacam ini ada tanda panah. Kalau shock yang di atas tanda panah ini sudah ada di bawah atau tanda panah tidak terlihat lagi, berarti itu menunjukkan bahwa suspensi ini udah berkurang atau turun lah. Terus kita adjust sekali ya. Suspensi yang sebelah kiri, ini tanda panahnya ada di belakang. Terus ini os. Nah, ini ya. Di sini ada yang namanya PHMS, Vehicle Health Monitoring System, yaitu untuk pengecekan apabila ada kerusakan di unit HD465 ini. Nanti di sini untuk mengecek dari apakah penyebab kerusakan. Nah, di sini PHMS. Ini namanya filter oli brake. Nah, di bawah ya ada filter oli transmisi. Ini lampu tayar ya, lampu tayar. Nah, ini tempat pengisian oli transmisi sama oli brake. Nah, di sini satu pengisian, dua penampungan. Ini namanya oli tangki oli brake. Di sini ada gelasnya nih. Kalau masih terlihat berarti aman. Nah, ini untuk pengecekan oli transmisi. Kalau posisi engine stop, ini harus ada di antara panah, di bawah panah atau di atas tanda panah ini, berarti itu standar atau maksimal lah, namanya di pas engine stop. Nah, kalau engine running atau idle, ini posisinya ada di atas low atau di tengah-tengah antara panah low, dan jangan sampai ada di bawah panah ini. Pastikan unitnya pada posisi yang rata. Kalau miring dia bisa berkurang, bahkan dia bisa lebih. Nah, terus ini tangki oli transmisi. Ini tangki oli transmisi itu drip shaft yang ke bagian dari transmisi ke engine, dan di atasnya ada pompa hidrolik. Nah, di sini kan ada bagian hose dari oli hidrolik. Nah, di sana ada pompanya. Lanjut, ini cara pengecekan oli hidrolik. Nah, kalau ngisi pengecekan oli hidrolik ini selagi masih terlihat itu aman. Kalau pengisian nggak boleh lebih dari tempat gelas ini harus terlihat kekosongan sedikit. Nah, itu berarti kita pas, jangan sampai kepenuhan, nanti airnya tuh berat atau sering tumpah.
Ini untuk pengisian oli hidrolik. Ini box akumulator. Di dalamnya ada semacam untuk memompa ke bagian brake. Ini akumulator namanya. Sini ada hose. Nah, ini namanya hose silinder dam. Ini juga hose silinder dam. Ini untuk bagian mengangkat silinder dam, dan ini untuk turun. Ini silinder dam. Kita cek adakah ini ada kebocoran atau dari seal. Nah, segera kita laporkan sama pengawas atau bagian mekanik. Di sini yang namanya torque root bagian kiri, dan ini ada hose brake cooling. Di tengah yang ada tengah-tengah antara brake cooling kiri kanan itu ada drip shaft. Di depan pinadrip di depan diferensial. Terus itu ada bull joint. Nah, kita cek, siapa tahu bull jointnya bautnya kendor. Nah, maka itu harus benar-benar diperhatikan. Lanjut. Ini namanya pinadrip ini untuk pelumasan dari bagian yang di dalam ini. Nah, ini tempat pengisian oli. Di sini ada baut-baut atau nut di sini. Kita cek. Ini ada pentil bagian tire yang di dalam. Ini ya. Benar kita perhatikan, siapa tahu ada kekendoran atau kebocoran, segera laporkan. Nah, ini tire sama. Ini ada yang namanya rock ejector. Rock ejector ini fungsinya untuk pemecah batu yang menyelip di bagian tire, atau material-material yang besarnya masuk ke dalam tire nanti akan dipecahkan sama rock ejector. Nah, di tengah-tengah tire ini ada yang namanya safety. Nah, coba lihat, itu safety pentil. Nah, safety pentil tire itu juga harus perhatian, karena apa? Kalau ini sampai lepas, ini rock ejector ini akan nyangkut ke pinadrip yang ada hose pentil. Bisa hose pentilnya pecah, mengakibatkan kebocoran tire atau bisa meledak juga. Ini diperhatikan kalau pedal ini di atasnya benar-benar tidak ada keretakan atau yang patah, karena apa? Ini sangat berfungsi buat tire. Kalau tanpa rock ejector ini bisa kena material yang tajam atau yang keras, bisa meledak. Di sini ada suspensi kiri dan kanan. Suspensi ini untuk menahan beban atau muatan, dilengkapi sama sensor pilot atau timbangan ya. Yang kiri, ini yang kanan. Nah, di sini ada grease line. Di sini namanya diferensial. Nah, ini untuk pengecekan oli. Ini untuk membuka atau membuang oli. Apabila pengisian, ini bagian dari mekanik. Ini torque root yang bagian atas. Ini yang kiri. Di sini ada yang namanya slack adjuster. Slack adjuster itu untuk mengatur yaitu pengereman atau brake kanan dan kiri. Apabila ada kebocoran, maka sistem pengeremannya tidak akan normal, bahkan bisa juga blong. Karena apa? Mungkin kebocoran itu tekanan oli dari brake-nya itu
berkoling, bocor, tidak berfungsi lagi. Ini perlu diperhatikan. Terus di sini ada lampu rating, ini lampu rem sama lampu kotak atau lampu senja. Nah, di sini lampu retarder, sini lampu rem, retarder juga ada, sama ini yang dua lampu mundur. Di sini alarm mundur. Di sini ada pin dam, yaitu untuk apabila ada perbaikan mekanik maka dam akan diturunkan dan pinnya untuk ngelok di sini, jangan sampai bisa turun sendiri. Karena apa? Locknya sudah kita masukkan. Di sini ada yang namanya positioner. Nah, ini positioner ini fungsinya kalau kita mengangkat dam, dia akan tidak bisa mundur. Jadi safety kalau kita dumping di posisi yang benar-benar jurang, jadi kita pas angkat dam nggak bisa mundur lagi, kalau maju bisa. Ini namanya positioner. Nah, di sini ada hose kita cek, benar-benar dicek. Ini tangki fuel. Tangki fuel ini isinya 750. Nah, di sini ada git fuel. Nah, di dalam kabin juga ada git fuel. Apabila di sini jarum menunjukkan di E atau udah low, berarti solarnya atau fuelnya udah rest. Nah, kalau kita untuk pengisian misalkan jauh ke workshopnya, kita ragu. Nah, di sini kita lihat dari paspil. Ini paspil untuk pengisian fuel. Nah, kalau di sininya rest atau ada di low E, kalau kita mau hidupkan engine, dicek tuh di sini apakah ada solarnya atau fuelnya. Kalau di sini bisa keluar, nah, berarti fuel masih bisa. Berarti ini sekitar 150-an lah masih ada. Ini untuk pengisian fuel, namanya paspil. Nah, ini ada juga untuk pengisian fuel yaitu manual. Ini kalau misalkan ini bermasalah di paspilnya, bisa diisi dari sini. Ini dam namanya atau vessel. 5 muffler. Nah, di sini ada pilot atau lampu-lampu untuk menandakan muatan, kosongan, dan sedang loading, berisi sampai full. Kalau yang hijau itu nandakan muatan masih sedikit atau belum penuh. Kalau kuning nandakan muatan itu hampir penuh, dan kalau merah itu sudah full, berarti sudah berangkat, muatan sudah full. Nah, di sini juga ada suspensi kanan, sama ini tanda panahnya seperti yang tadi belah kiri, dia ada di belakang, kalau ini di depan. Seperti tadi, ini kalau posisinya sudah tidak terlihat lagi tanda panah ini, berarti dia minta di adjust. Ini bearing atau disc brake di sini untuk pengeremannya. Di sini ini sudah. Di sini ada turbo charger, turbo charger ini. Di sini ada dinamo star untuk engine atau apa namanya ya lagi. Di sini ada hose, dan di atas itu ada untuk sprayer suppression. Ini hose sprayer suppression ini di atas. Apabila terjadi bakaran, maka dia akan
mengeluarkan atau memadamkan api yang ada di bagian mesin aja. Untuk di luar engine tuh dia tidak bisa untuk mematikan api atau asap. Di sini ada hose water pump. Ini hose-nya hose water pump langsung ke radiator. Di sini ada yang namanya positioner. Inilah. Ini untuk menyetel bagian dari pendel. Di sini kalau bearing-bearingnya kering, di sini untuk mengajas grease-nya jangan sampai kering karena mengakibatkan aus dan akan rusak. Juga di dalam pengisian atau ngajas ini nggak usah banyak-banyak, sedikit aja supaya jangan sampai kotoran-kotoran yang keluar dari bearing itu jatuh ke pendel. Sementara